Di sini hati kami senang, kita rela pemecah. Di sini serari dan setia, maka aku maju menuju serbu. Di sini hati kami senang, kita rela pemecah. Di sini serari dan setia, maka aku maju menuju serbu. Siapa kita? Evansila! Evansila! Juara, juara, juara! Kasus penganiayaan sadis yang menimpa seorang siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah menjadi sorotan hangat publik setelah rekaman amatir aksi penganiayaan sesama siswa tersebut viral di media sosial. Perilaku sadis tersebut sontak membuat geram warga, sehingga saat ditangkap polisi, pelaku pun nyaris menjadi sasaran empuk emosi warga. Rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi penganiayaan sadis sesama siswa sekolah viral di media sosial. Diketahui video tersebut direkam di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rekaman tersebut, seorang siswa dianiaya oleh siswa lain di hadapan sejumlah siswa lainnya. Belakangan terungkap pelaku utama adalah MK 15 tahun yang melakukan kekerasan terhadap korban FF 14 tahun yang tak lain adalah adik kelasnya sendiri. Korban dianiaya, dipukul, ditendang berkali-kali dengan kejamnya oleh pelaku. Bahkan, meski korban sudah tersungkur tidak berdaya, pelaku tetap menyerang korban secara membabi buta. Lokasi perundungan yang menggegerkan warga Kecamatan Cimanggu dan warganet berada di sebuah lapangan voli milik warga yang berjarak sekitar 2 km dari sekolah pelaku dan korban. Lapangan ini jauh dari permukiman warga, sehingga saat perundungan terjadi, tidak ada warga yang mengetahui kejadian tersebut. Pada Selasa malam 26 September 2023, pelaku diamankan polisi dari kediamannya untuk dibawa ke Mapolresta Cilacap untuk penyelidikan lebih lanjut. Tak kurang sebanyak 120 personel kepolisian dikerahkan untuk menghalau massa yang sudah memadati sekitar rumah pelaku. Saat diamankan di kediamannya, pelaku hampir menjadi target empuk emosi warga. Warga geram setelah melihat video yang viral di dunia maya. Rabu 27 September 2023, korban FF didampingi keluarganya mendatangi kantor Polsek Cimanggu untuk menjalani pemeriksaan terkait video perundungan yang tersebar luas. Akibat perundungan yang dialami, korban FF mengalami sejumlah luka lebam di bagian kepala, wajah, dan punggung. Tidak hanya itu, korban juga mengalami luka di bagian perut bekas tendangan pelaku. Pihak keluarga korban pun berharap pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya karena perbuatan keji yang dilakukannya. Untuk sekelas anak SMP, anak sekolah itu kan udah sangat brutal ya Pak. Jadi saya minta keadilannya aja. Minta kalau misalkan ada undang-undangnya, saya minta untuk dipenjarain aja kalau bisa. Menurut keterangan polisi, pemicu terjadinya perundungan bermula dari persoalan sepele. Pelaku tidak terima lantaran korban FF mengaku sebagai anggota kelompok barisan siswa yang dipimpin oleh pelaku. Pernyataan korban tersebut membuat pelaku tersinggung dan melakukan perundungan. Permasalahannya ini saling ada salah satu siswa yang tidak menjadi bagian kelompok tersebut mengaku yang bersangkutan sebagai anggota kelompok tersebut sehingga kita amankan ini adalah ketuanya sekaligus dia operator. Terkait perundungan yang terjadi, Polresta Cilacap telah mengamankan 5 siswa SMP Negeri 2 Cimanggu. 2 diantaranya merupakan terduga pelaku dan 3 lainnya sebagai saksi diperiksa dengan didampingi keluarga masing-masing. Polisi memastikan akan memproses hukum pelaku perundungan siswa SMP sesuai dengan sistem peradilan anak dikarenakan pelaku masih di bawah umur. Fengki Ani Sugiarto menegaskan proses hukum ini akan dilakukan sesuai dengan sistem peradilan anak karena keduanya masih di bawah umur. Fengki mengatakan kedua terduga pelaku dapat dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda 72 juta rupiah. Terkait sanksi lain merupakan kewenangan dari pihak sekolah. Menurut Fengki, penanganan kasus ini tidak cukup dengan penyelesaian melalui jalur hukum. Pasalnya, terduga pelaku masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang panjang. Nah, aku ini lagi masuk. Oh, ini masuk.
Tapi bisa juga. Tahu. Hari anak baru. Asal. Emang lu gak mau kenalan sama kita, ha? Anak cupu kayak gini mau kenalan sama kita. Gak boleh gitu, Ay. Kenalin, gue Fanny. Emang lu kira gue mau kenalan sama lo? Jabatan sama lo? Ih, males banget. Udah apa? Gak capek lama-lama di sini. Jangan rendah kita di sini. Ingat ya, urusan kita belum selesai. Kan gue udah bilang urusan kita belum selesai. Udah ya, aku mau pulang. Apa? Coba lagi. Pulang. Jadi lu mau ninggalin kami sendiri gitu, ha? Siapa lagi? Halo? Ya, pulang sekarang. Iya. Kenapa, Pak? Ya sama mami aku. Biar aja lo nanti ya, urusan kita belum selesai. Yuk, ayo kita cabut. Nak, buka pintunya. Sylvia, makan dulu yuk. Ini ibu udah ambil makanan loh. Sylvia, Sil, kamu kenapa? Sudah nggak apa-apa kok, Bu. Ya makan dulu ya nih, udah gue mau bawa makanan. Kamu sedang kenapa? Cerita dulu sama ibu. Nggak apa-apa, Bu. Ya sampai nanti mau ngerjain tugas dulu ya. Ya udah. Habis ini kamu istirahat ya. Ibu makan dulu. Sil, ini rupanya dari sekolah ya. Iya, Bu. Ya. Hati-hati ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Sini lo, ikut kita. Mau kemana jangan? Iya, Bu. Sekali ikutin aja, Pun. Lepasin. Ayo. Iya. Aduh, jangan, aku gak ada salah sama kalian. Udah duduk sini. Lu berani lawan kita. Enaknya kita ngapain nih? Please, lepasin aku gak ada salah sama kalian. Ih, sama banget tau nggak? Tolong! Tolong! Diam kamu. Tolong! Tolong! Astaga, ngapain, Pan? Mampus kita. Nggak tahu, astaga. Udah cabut, keburu ada orang yang tahu. Terus dia diapain nih? Kita buat dia gantung diri supaya masalahnya tidak besar. Bantu aku gantung tali di sana. Bantu aku nggak dia. Hah? Udah, ikutin aja. Ini supir tadi nggak aktif. Kita coba telepon temannya tuh. Tunggu nggak? Tunggu aja deh.
Permisi. Permisi. Duduk. Jadi gini Bu, kedatangan saya di sini, saya perwakilan dari sekolah ingin menutup kasus ini atas kejadian yang terjadi di sekolah ini. Nah, ini ada sedikit uang untuk Ibu. Semoga bisa untuk menutup kasus ini. Apa Ibu bilang ingin menutup kasus ini dengan uang? Ibu tidak berada di posisi saya, Bu. Ibu tenang dulu, Bu. Kasus ini memang harus ditutup, karena akan berakibat kepada pihak yang lain, Bu. Karena pelaku juga masih di bawah umur, Bu, dan hanya bisa diberikan sebuah edukasi dan juga tidak bisa dipenjarakan. Jadi Ibu mohon bersabar dan tetap tenang. Apapun yang terjadi di kejadian yang Ibu timpa, Ibu harus bersabar, Bu. Terdakwa lakukan. Beberapa bukti yang telah saya ingin sampaikan. Pertama, terdakwa telah merencanakan aksi tersebut dan aksi tersebut berakibat kepada pembunuhan dan aksi tersebut haruslah mendapat perlindungan dari Dewan Pembinaan Diizinkan lakukan selaku dari pihak korban untuk meminta perlindungan dari penegakan hukum atas kasus pembunuhan ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terdakwa dilakukan pada pernyataan. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjelaskan atas kasus ini bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh pengacara korban tidaklah memberikan penjelasan yang spesifik dan kurangnya penjelasan atas kasus tersebut, dan hal ini membuat pernyataan yang masih bisa dikatakan tidak akurat dalam pemaparan bukti yang disampaikan oleh pengacara korban tidaklah menjadi barang bukti yang pasti karena tidak adanya saksi yang mengetahui akan hal tersebut. Dalam hal ini masih bisa dikatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak melakukan apapun terkait kasus ini karena ini bukanlah termasuk pembunuhan yang sudah diselesaikan. Dewan Agung Hakim yang terhormat, mohon berikan keadilan kepada pihak korban untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Penjelasan yang disampaikan oleh pengacara terdakwa masih bisa disangkal karena terdapat banyak sudut pandang di dalamnya. Karena jelas yang disampaikan sudah sedikit sebaik mungkin dan sudah saya tangani dengan beberapa penelitian dan juga saya selidiki dengan beberapa rekan saya. Dan hal ini juga terdapat barang bukti bahwa terdakwa sering melakukan pembulian di sekolah dan pembulian tersebut masih saja diumumkan dan masih saja dilakukan oleh para terdakwa dan pihak sekolah juga tidak bisa melarangnya. Jadi mohon kepada Dewan Agung yang terhormat untuk memberikan keadilan yang sepatutnya yang diberikan kepada para terdakwa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, terdakwa silakan memberikan data sebenarnya. Baik, terima kasih. Dewan Agung yang terhormat, mohon diberikan perlindungan kepada terdakwa dikarenakan terdakwa masih berumur 16 tahun dan mohon penyelidikan ini tidak dilakukan karena untuk menjaga keamanan dari pihak terdakwa dan pihak terkait dikarenakan dengan ini bisa menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dewan Agung yang terhormat, saya dari pihak korban yang jelas mendukung akan adanya tidak melanjutkan dari kasus ini dan Dewan Agung yang terhormat, saya meminta untuk keadilan dan penegakan hukum terkait kasus pembulian yang berakibat pembunuhan karena bisa saja kasus pembulian ini akan menimbulkan lebih banyak lagi. Dewan Agung yang terhormat, sekali lagi saya dari pihak korban meminta penegakan hukum terkait akan kasus ini dan tidak untuk ditutup. Terima kasih. Baik, cukup atas penjelasan terkait kasus ini. Saya menyatakan untuk tidak menindaklanjuti kasus ini karena lebih banyak resiko dan juga pihak yang terlibat dalam masalah ini. Sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
pengadilan pidana anak bahwasanya untuk hukuman hanya diberikan sebuah edukasi dan pengawasan terhadap terdakwa, karena hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak atau di bawah umur. Maka saya nyatakan sidang ini saya tutup. Silahkan berdiri. Bagaimana penegakan hukum kepada pelaku bullying oleh pihak kepolisian? Beda. Jadi untuk masalah penegakan hukum yang ada pelaku bully ya, kalau bahasa Inggrisnya bullying, kita akan melakukan sesuai apa yang diperbuat ya. Maka dia melakukan bullying itu dengan kekerasan, namanya kekerasan ini bisa main fisik, bisa menghancurkan barang-barang, dia bisa kita pidana itu dengan hukuman selama penjara macam itu. Nah, dan apabila dia melakukan di sekolah, ini rata-rata kan kebanyakan kan anak sekolah ini. Nah, pihak sekolah biasanya itu sebelum bilang ke pihak yang berwajib itu dipanggil dulu, diinikan dulu, diselesaikan dulu. Dan bagi pelaku tersebut, nantinya pihak sekolah kamu pasti mengskorsing ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi efek jerah. Pertanyaan nomor 2, bagaimana perlindungan hukum kepada pelaku dan korban bullying yang diberikan oleh pihak kepolisian? Perlindungan hukum terhadap pelaku ya gitu kan, pelaku dan korban dari bullying. Jadi kalau pelaku bullying terhadap pelaku ya pasti akan kita proses. Kita akan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan 2004 tahun 2000 berapa ya tadi ya 2000 tentang perlindungan anak. Nah, dan begitu juga dengan korban juga akan dilindungi sesuai dengan undang-undang tersebut. Nah, itu yang dilindungi adalah negara. Apa hambatan dalam perlindungan dan penegakan hukum kepada pelaku dan korban bullying yang diberikan oleh pihak kepolisian? Dan bagaimana solusinya? Kalau untuk selama ini hambatan, saya rasa tidak ada hambatan. Cuman kadang-kadang ya pelaku-pelaku ini kan masih di bawah umur, rata-rata kan di bawah umur. Nah, kalau di bawah umur itu tentu tidak ada prosedurnya sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku, dan kita pun terhadap baik para pelaku maupun tidak bisa semena-mena terhadap anak-anak ini. Itulah kalau saya rasa hambatan atau halangan saya rasa tidak. Nah, cuma kalau kita untuk supaya jangan terjadi lagi perbuatan bullying itu, karena kan di sekolah semua ya. Nah, kami juga atau pihak sekolah bersama-sama akan melakukan namanya ini konsolidasi lah, atau memberikan arahan, pandangan kalau kita berbuat bullying ini apa akibatnya terhadap kita nanti. Ya, akibatnya ya sesuai dengan hukum yang akan diterima bagi pelaku bullying itu. Nah, kalau hambatan saya rasa tidak ada deh. Kalau hambatan, karena ya kenapa saya bilang tidak ada hambatan? Karena pelaku-pelaku bullying ini kan rata-rata identitasnya jelas, statusnya jelas. Nah, sekolah rata-rata kebanyakan seperti itu. Jadi kalau mengatasinya sebenarnya ya itu bagi kami ya, kami juga ingin dari pihak, kalau memang ada dari pihak sekolah yang membuat itu kerjasama yang baik untuk mengatasi supaya jangan terjadi lagi terhadap anak-anak berikutnya, ada pelaku-pelaku berikutnya.
Baik, terima kasih banyak jawabannya Pak. Ah, iya, Dek. Apa lagi? Sudah itu aja Pak. Cukup? Cukup. Cukup puas atau cukup pulang? Puas Pak. Jawabannya. Oke. Terima kasih banyak. Iya. Intinya bullying ini kan ini kalau kita tidak ini ada tekanan batin yang kita rasakan. Kalau merasa korban itu merasa kena bullying, memang sih nggak berbentuk fisik, tapi berbentuk seperti perkataan. Kalau memang kita merasa tertekan dengan itu bisa aja melakukan. Bahkan sekarang kan terkait undang-undang kekerasan seksual, kalau orang lain punya kita itu misalnya nggak senang dengan orang yang kita melapor. Intinya apa, tergantung dari kita ini. Apakah kita merasa tertekan dengan ucapan itu, silakan. Karena hukum itu bisa berlaku kalau adanya laporan. Nah, kalau tidak ada laporan ya. Terima kasih untuk Bapak yang telah menjawab. Mungkin Bapak sekiranya ada pesan untuk kami para siswa agar tidak terjadinya pembulian di sekolah. Ya, mungkin harapan kedepannya untuk seluruh siswa-siswi, terutama ini kan di media sosial. Nah, kalau misalnya ada masalah, ada apa ya janganlah curhatnya itu ke media sosial. Nah,